Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Setelah melihat Wang Lin pergi, Sun Wen menghela nafas lega dan menyeka keringat di dahinya. Saat melihat orang tersebut, dia merasakan perasaan yang sama seperti saat bertemu dengan leluhur dari klannya. Saat ini dia tidak berminat untuk pamer lagi. Setelah dengan cepat menyampaikan beberapa kata, dia langsung pergi karena dia harus segera melaporkan hal ini kepada klannya. Dalam pandangannya, seorang kultivator formasi jiwa yang bisa keluar dari medan perang asing pastilah seseorang yang terkenal. Sementara itu, ketika Wang Lin muncul kembali, dia berada di puncak gunung. Menurut peta, gunung ini disebut Skyfisher dan merupakan gunung tertinggi di negara ini. Di puncak gunung, Wang Lin mulai merenung. Setelah bertahun-tahun menggunakannya, dia tidak lagi memiliki banyak batu roh kualitas terbaik yang tersisa. Dan batu itu sangat langka di Suzaku. Dia memutuskan untuk tidak menggunakannya untuk berpergian lagi dan akan menyisakannya sebagai tindakan terakhir. Adapun hasil perjalanannya ke medan perang asing kali ini sangatlah melimpah. Tampaknya ketika jiwa asalnya terbentuk, kekuatan pemakan jiwanya juga telah berevolusi. Dia dengan lembut mengusap alisnya dan tersenyum tipis. Sekarang dia merasa sangat percaya diri menuju alam surgawi. Selama dia tidak bertemu dengan kultivator formasi jiwa tahap akhir atau si jenius dari negara Suyue, dia yakin 100% bisa mengalahkan mereka. Bahkan jika dia bertemu dengan kultivator formasi jiwa tahap akhir, dia masih bisa melarikan diri dengan aman berkat semua persiapan yang telah dia lakukan. Sebenarnya selain untuk mendapatkan ki surgawi, hal ini juga untuk mempertahankan hidupnya. Agar seorang kultivator dapat memasuki alam surgawi, mereka harus menurunkan tingkat kultivasinya ke formasi jiwa. Jika mereka menggunakan kekuatan lebih dari kekuatan formasi jiwa, maka ruang di sekitarnya akan runtuh. Tentu saja ini bukan berarti bahwa para kultivator transformasi jiwa tidak akan ikut memasuki alam surgawi. Meskipun jumlah orang-orang ini tidak banyak, namun jumlah mereka juga tidak sedikit. Bahkan jika mereka harus menahan tingkat kultivasi mereka ke formasi jiwa, mereka bukanlah orang yang dapat dihadapi oleh para kultivator formasi jiwa normal. Inilah sebabnya Wang Lin telah mempersiapkan banyak hal untuk perjalanan ini. Adapun para kultivator ascendant yang legendaris jarang menunjukkan diri mereka dan sangat kecil kemungkinannya mereka akan muncul di alam surgawi. Ini adalah kesimpulan Wang Lin berdasarkan pemahamannya tentang Suzaku dan tingkat kesulitan mencapai tahap formasi jiwa. Meskipun ini tidak sepenuhnya akurat, namun itu juga tidak jauh dari kebenaran. Sebenarnya, tebakan Wang Lin masih terlalu tinggi karena hanya ada 4 kultivator ascendant di Suzaku. 2 di antaranya berada di tahap awal, 1 di tahap pertengahan, dan yang terakhir yang mewarisi nama Suzaku dan berada di tahap akhir. Mereka berempat juga tidak akan meninggalkan Suzaku begitu saja dan tidak peduli dengan urusan negara kultivasi lain, sehingga tidak banyak hal yang bisa menarik perhatian mereka. Keempatnya juga hanya akan bertindak ketika ada kultivator dari planet lain yang membuat kekacauan. Wang Lin segera menarik nafasnya dalam-dalam. Makhluk roh dan iblis semuanya telah dipersiapkannya. Bahkan kipas dengan hanya 2 bulu telah disempurnakan olehnya di medan perang asing. Adapun 3 sarung pedang misterius itu, mereka juga telah disempurnakan oleh jiwa asal Wang Lin. Selain semua itu, dia juga telah berhasil membuka 3 segel dari 10 instrumen kultivator kuno dan menjadikannya miliknya.
Di dalam tasnya hanya ada satu hal yang masih dia ragukan. Itu adalah gulungan yang dia dapatkan dari seorang kultivator acak di dalam lautan iblis. Saat dia membuka gulungan itu, yang ada hanya kegelapan, tetapi ada aura berbahaya yang keluar darinya. Sepertinya ada kekuatan misterius yang membuat jantungnya bergetar. Dia melemparkan gulungan itu ke udara saat jiwa asalnya keluar dan mulai menyempurnakannya. Setiap kali menyempurnakan gulungan itu, dia akan mendapatkan lebih banyak koneksi darinya. Beberapa jam kemudian, langit menjadi gelap dan jiwa asalnya kembali ke tubuhnya, lalu dia menyimpan gulungan itu. Hari ketika gerbang surgawi dibuka akan segera tiba. Hanya ada satu hal yang perlu dipersiapkan lagi. Namun untuk persiapan ini, aku membutuhkan pohon berumur ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun. Wang Lin membebani dirinya sendiri dan kemudian dia menyebarkan kekuatan jiwanya memindai seluruh negeri. Kemudian dia bergerak dan menghilang dari tempatnya. 3 bulan kemudian dia melakukan perjalanan melalui 7 negara kultivasi di sekitarnya dan mengumpulkan pohon berusia beberapa ratus tahun. Kemudian dia membuat sebuah gua di suatu gunung dan mulai membuat ukiran kayu. 1 tahun lagi telah berlalu. Saat ini Wang Lin telah membuat 8 ukiran kayu lelaki tua dengan domain berlalunya waktu. Sekarang dia telah memiliki total 9 ukiran dirinya. Jika dia mengaktifkan 9 ukiran kayu ini, maka dia seharusnya bisa mengaktifkan kekuatan domain berlalunya waktu. Tetapi itu akan sedikit lebih lemah dari milik orang tua itu. Waktu perlahan terus berputar dan tidak terasa beberapa tahun telah berlalu. Cuaca hari ini yang semula cerah sekarang dipenuhi dengan sinar cahaya berwarna-warni. Terlihat ada banyak ilusi yang muncul dalam sinar cahaya ini. Ada penampakan pria atau wanita yang muncul di dalam ilusi. Tetapi mereka mengenakan pakaian yang sangat berbeda dari yang biasa dikenakan di Sujaku. Ada yang berbicara, ada yang tertawa, ada yang menggunakan teknik, dan ada yang terbang melintasi pegunungan. Ada juga beberapa binatang yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Bahkan naga dan burung Phoenix legendaris pun muncul. Adegan yang sama juga muncul di banyak lokasi. Pada saat ini di bagian tenggara negara kultivasi peringkat 4, raksasa dari sekte iblis raksasa memegang kuali hujan di tangannya. Dia memiliki wajah yang tampak kuno, tubuhnya perlahan bangkit, dan saat dia melayang, tubuhnya perlahan berubah menjadi seukuran orang biasa. Di bawahnya, para tetua dari sekte iblis raksasa semuanya memiliki ekspresi yang sangat serius. Kalian semua, yakinlah, dengan harta sekte ini, aku pasti akan mendapatkan banyak energi spiritual surgawi. Suara orang ini terdengar penuh percaya diri. Sementara itu di ujung timur Laut Sujaku, di sebuah gunung, seorang pria muda berkulit binatang sedang melihat ke langit. Dia juga memegang kuali hujan di tangannya. Dia tampak tersenyum jahat lalu melayang ke langit. Di bawahnya, sebuah massa hitam tiba-tiba muncul dan itu mengeluarkan dengungan yang keras. Jika dilihat lebih dekat, maka seseorang akan melihat bahwa massa hitam ini terdiri dari serangga-serangga kecil yang ukurannya hanya sebesar kuku ibu jari. Di bagian barat daya Sujaku, seorang pria parubaya berdiri di atas menara memandang ke langit dengan ekspresi sedih dan berkata, "Ting-er, gerbang surgawi telah terbuka lagi. Aku pasti akan memberimu lebih banyak batu giok surgawi, sehingga tubuhmu akan terpelihara selama 1000 tahun lagi." Setelah mengatakannya, tubuhnya langsung melayang ke udara. Tangan raksasanya terulur ke bawah dan meraih menara, lalu dia masuk ke dalam ilusi. Adapun di bagian barat laut Sujaku, di markas sekte mayat, seorang lelaki tua dengan rambut putih melayang ke langit. Dia menghela nafas dan berkata,
Tugas sulit macam apa ini? Bagaimana mungkin mayat makhluk surgawi bisa dengan mudah didapatkan? Sementara itu di tengah Sujaku ada sebuah tempat yang dikelilingi oleh laut. Saat ini terlihat ada seorang wanita yang duduk di atas altar seperti peri salju. Dia melihat ke atas langit dan di belakangnya ada 7 orang tua. Setelah aku pergi, kalian bertujuh segera kembali ke negara Suyue. Suara wanita ini tenang dan setelah mengatakannya, tubuhnya perlahan melayang ke udara. Saat ini, Wang Lin yang berada di dalam gua membuka matanya untuk pertama kalinya setelah beberapa tahun dan bergumam. Gerbang surgawi akhirnya terbuka. Tubuhnya menghilang dari gua. Ketika muncul kembali, dia sudah berada di udara. Saat kuali hujan muncul, dia mulai bersinar terang, kemudian meleleh dan menjadi sepotong energi spiritual surgawi yang kemudian membawa Wang Lin menuju ilusi. Alam surgawi mencakup 4 sistem bintang yang berbeda. Jadi setiap kali alam surgawi terbuka, para kultivator dari berbagai planet akan masuk ke dalamnya. Namun alam surgawi telah pecah menjadi banyak bagian, sehingga tidak ada jaminan bagi mereka semua akan mendarat di tempat yang sama. Saat ini di negara kultivasi peringkat 2, seorang lelaki tua berpenampilan berantakan sedang memakan kaki ayam sambil tertawa. Itu telah dibuka. Jika kamu menggunakan topi jerami yang diberikan orang tua ini dengan benar, maka itu dapat menyelamatkan hidupmu. Kamu mungkin akan mati di sana jika tidak melakukannya. Sementara itu, Wang Lin dikelilingi oleh sepotong energi spiritual surgawi saat dia melayang semakin tinggi. Negara di bawahnya menjadi semakin kecil dan dia merasakan perasaan yang sama seperti saat pertama kali mencari domainnya. Namun kali ini bukan hanya dengan kekuatan jiwanya saja, tetapi seluruh tubuhnya. Segalanya menjadi semakin kecil hingga dia merasakan lapisan awan tebal di atas kepalanya. Lapisan awan ini mengandung kekuatan tak terbatas dan tekanan yang diberikannya terasa seperti bisa menghancurkan apapun yang ada di dunia. Namun saat tekanan semakin berkurang, energi di sekelilingnya bersinar dan tampak sebuah lubang di awan. Saat dia melewatinya, dia merasakan ada bahaya yang terkandung di dalamnya. Lorongnya sangat kecil, sehingga jika dia merentangkan tangannya, maka dia bisa dengan mudah menyentuhnya. Namun dia tahu bahwa saat dia menyentuh awan ini, kekuatan di dalam awan akan memasuki dirinya dan menghancurkannya. Wang Lin menarik nafasnya dalam-dalam dan matanya berbinar. Dia bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika tubuh utamanya ada di sini? Akankah tubuh utamanya yang telah melalui 2 transformasi dewa kuno mampu menahan tekanan ini? Ini adalah pertanyaan yang tidak akan terjawab kecuali dia mengujinya dengan tubuh utamanya. Segera di bawah bimbingan kekuatan energi spiritual surgawi, dia meninggalkan kumpulan awan. Setelah pergi, dia akhirnya sedikit rileks, tetapi jantungnya mulai berdebar kencang. Apa yang dia lihat adalah luar angkasa yang sebenarnya. Dia telah melihat ruang angkasa berkali-kali melalui ingatan dewa kuno, dan ketika dia mencari domainnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mengalaminya secara langsung. Ruang yang luas dan bintang-bintang yang terang memberi Wang Lin perasaan bahwa dia bisa pergi kemanapun yang diinginkannya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat bahwa Sujaku sekarang adalah sebuah bola besar, tetapi saat dia semakin tinggi, bola itu menjadi semakin kecil. Jadi seperti ini. Wang Lin sepertinya menyadari sesuatu. Tepat pada saat ini, 5 pilar cahaya terbang keluar dari Sujaku. 3 dari mereka juga memandangi planet ini seolah-olah mereka menyadari sesuatu. Wang Lin merasakan energi surgawi
Wang Lin merasakan energi surgawi di sekelilingnya menggerakkannya mendekati 5 orang lainnya, sehingga mereka membentuk segi 6. Jarak di antara mereka tidak terlalu jauh, tetapi juga tidak bisa dianggap dekat. Wang Lin dapat segera melihat bahwa satu-satunya wanita di antara kelimanya adalah kupu-kupu merah si jenius dari negara Suyue. Ekspresinya tenang saat tatapannya menyapu mereka. Dalam perhitungannya, kupu-kupu merah akan muncul dan dia belum pernah melihat penampilan aslinya sebelumnya. Sedangkan 4 lainnya, salah satunya terlihat sangat kuat. Dia tidak mengenakan baju sehingga memperlihatkan otot-ototnya yang kekar. Dia hampir tidak terlihat seperti seorang kultivator dan lebih seperti seorang seniman bela diri dari manusia fana. Namun di antara alis orang ini ada bentuk kapak yang muncul dan menghilang. Setelah melihat kapak ini, Wang Lin dapat memastikan bahwa orang ini pasti berasal dari klan iblis raksasa dan posisinya di klan juga pasti cukup tinggi. Adapun orang lainnya tampak seperti seorang pemuda, tetapi matanya menunjukkan rasa haus darah dan kekejaman. Wang Lin menarik pandangannya setelah melihatnya sekali. Aura orang ini terasa mirip dengan tubuh utamanya, tetapi sedikit lebih lemah. Jika tubuh utamanya ada di sini, dia akan mampu menekan orang ini hanya dengan niat membunuhnya. Yang menyebabkan mata Wang Lin mengecil adalah 2 sosok terakhir, terutama lelaki tua berambut putih itu. Mata orang ini tertutup. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Namun orang ini mengeluarkan perasaan gembira, seperti sedang berjalan-jalan di halaman belakang rumahnya sendiri. Orang ini tiba-tiba membuka matanya saat Wang Lin memperhatikan dan tersenyum tipis kepadanya. Wang Lin memandang orang ini sebentar sebelum mengalihkan pandangannya ke orang terakhir. Orang ini tampak setengah baya. Dia memegang labu di tangannya dan sesekali meminumnya. Sepertinya tidak ada yang bisa mengganggunya. Dia tidak menunjukkan reaksi apapun ketika Wang Lin menatapnya. Saat Wang Lin mengamati mereka berlima, 4 lainnya selain pria parubaya yang sedang minum juga saling memandang. Namun di sepanjang waktu tidak ada yang saling berbicara. Wang Lin tiba-tiba menyadari bahwa tanpa sadar dia telah menjadi salah satu ahli dari planet Sujaku. Fakta dia mampu meninggalkan planet ini dan pergi ke alam surgawi itu telah membuktikan semuanya. Selain lelaki tua dan lelaki parubaya, 3 lainnya tidak meremehkannya sama sekali. Mereka sebenarnya waspada terhadapnya. Wang Lin mulai tersenyum tipis. Saat ini dia merasa sangat bangga. Siapa yang menyangka bocah dari desa pegunungan bisa sampai sejauh ini. Saat mengingat masa lalunya, Wang Lin dapat mengatakan bahwa setiap langkah yang diambilnya mengandung situasi hidup dan mati. Saat berikutnya, sebuah pintu emas raksasa muncul di hadapan Wang Lin. Ketika orang-orang berdiri di sana, mereka tampak seperti semut dan ada sebuah kata raksasa yang terukir di atas gerbangnya. Menurut ingatan dewa kuno Tusi, itu adalah kata untuk hujan. Ini adalah gerbang alam surgawi hujan. Namun ada sidik jari di pintu ini dan dikelilingi oleh retakan. Serta ada banyak platform yang rusak di bawah gerbang. Terlihat sudah ada beberapa orang di sana dan hampir semuanya berdiri di atas platformnya masing-masing. Setelah mereka berenam tiba, cahaya di sekitar mereka menghilang dan melemparkan mereka ke depan. Namun Wang Lin mundur sedikit dan mendarat di platform batu selebar 100 kaki. Adapun 5 lainnya juga memilih platformnya. Dia melihat ke sekeliling dan jantungnya berdetak kencang ketika dia menyadari bahwa semua platform memiliki ukuran berbeda dengan tekstur yang sama. Jika dia hati-hati melihat bagian pinggirnya, maka itu akan cocok satu sama lainnya.
Akibatnya, Wang Lin menduga bahwa bertahun-tahun yang lalu sebelum alam surgawi runtuh, ada platform yang sangat besar di sini. Setelah melihat cetakan tangan di gerbang, mau tidak mau dia bertanya-tanya seberapa besar kekuatan yang dimiliki teknik itu hingga bisa meninggalkan jejak di gerbang surgawi. Sepotong kebanggaan yang baru saja diperoleh Wang Lin langsung menghilang setelah dia melihat ke arah gerbang. Dibandingkan dengan kekuatan misterius ini, dia masih berjuang di dasar. Saat berikutnya, beberapa orang lagi muncul dan mendarat di berbagai platform. Ada berbagai tingkat kultivasi di antara orang-orang ini. Bahkan tahap Nesensol pun muncul. Tentu saja ini sangat membingungkan Wang Lin. Seiring semakin banyaknya orang yang datang, platform yang ada pada akhirnya tidak mencukupi. Salah satu pemuda berpakaian hitam melihat ke sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada lagi platform yang tersedia. Jadi dia mendarat di salah satu platform di sebelah seorang wanita tua. Platform ini lebarnya sekitar 300 kaki. Namun ketika pemuda itu mendarat di hadapannya, mata wanita tua itu berbinar dan dia berkata dengan suara serak, "Nyala." Wajah pemuda itu menjadi dingin. Dia ingin berbicara tetapi wanita tua itu mengerutkan keningnya. Dia segera mengulurkan tangannya dan meraihnya. Sehingga pemuda itu tiba-tiba berteriak. Dia dengan cepat mundur dan berhasil menghindari bahaya. Ekspresinya sangat jelek ketika dia melihat wanita tua itu. Dia segera berbalik dan mendarat di platform lainnya. Di platform itu duduk seorang pria parubaya. Dia adalah salah satu orang yang datang bersama Wang Lin. Dia hanya duduk di sana, minum sendiri, dan sepertinya tidak peduli ada orang tambahan di dekatnya. Pemuda berpakaian hitam itu merenung sejenak sebelum duduk di tepi platform. Matanya tampak berbinar, dan dia sesekali menatap wanita tua itu. Tidak lama kemudian ada orang lain yang datang. Wajah orang ini terlihat muram dan dia berada pada tahap awal formasi jiwa. Setelah tiba, dia menyadari bahwa semua platform telah diambil dan segera terbang ke samping. Tidak ada yang tahu apakah itu disengaja atau tidak, tetapi untung saja dia terbang menuju ke tempat keenam orang dari planet Sujaku. Tubuhnya muncul di platform tempat pria dari klan iblis raksasa berada dan dengan dingin berkata, "Minggir." Pria dari klan iblis raksasa memandangnya dengan tatapan meremehkan. Lalu tubuhnya tiba-tiba membengkak dan dia berubah menjadi raksasa. Dia segera menatap orang yang ketakutan itu dan berkata, "Tidak ada ruang." Saat dia berbicara, bekas kapak di dahinya dengan cepat muncul. Orang itu memandang pria dari klan iblis raksasa dengan ketakutan saat dia bergumam, "Klan iblis raksasa." Saat berikutnya, dia muncul di platform tempat si Jenny Suyue berada. Namun pria dari klan iblis raksasa itu terus memandanginya dengan penuh minat. Orang ini mulai memandang kupu-kupu merah, lalu menggenggam tangannya dan pergi. Dia memperhatikan bahwa kupu-kupu merah ini berada pada tahap akhir formasi jiwa, jadi dia bukanlah seseorang yang bisa diganggunya. Karena itu, dia melayang di udara dan tatapannya menyapu semua orang di sekitarnya. Dia menyerah pada lelaki tua berambut putih setelah melihatnya sekali, dan untuk pria parubaya, dia menyerah juga karena sudah ada orang lain di platformnya. Akhirnya dia memutuskan memilih antara platform Wang Lin atau pemuda yang matanya dipenuhi haus darah. Namun dia menyerah pada pemuda itu karena dia tidak terlihat seperti orang yang mau menyerah begitu saja. Hal ini dapat menyebabkan pertempuran besar dan itu bukanlah hasil yang dia inginkan. Adapun Wang Lin tampak seperti seorang sarjana lemah yang menurutnya lebih mudah ditindas. Mata orang ini segera berbinar dan dia tiba di platform Wang Lin. Pada saat ini, bahkan pria parubaya yang sedang minum mengangkat kepalanya dan langsung menoleh. Sedangkan pria dari sekte iblis raksasa juga menoleh, terpancar ketertarikan pada matanya yang semakin dalam.
Sementara itu kupu-kupu merah terus merasa seperti mengenal Wang Lin, tetapi sepertinya dia tidak dapat mengingat apapun. Bahkan dia menoleh untuk mencoba melihat apakah dia bisa mengenalnya dengan melihat tekniknya. Pria muda yang dipenuhi haus darah dan pria tua berambut putih juga menoleh. Bagaimanapun, Wang Lin juga berasal dari planet Sujaku dan sama seperti mereka. Orang itu berdiri di atas platform tempat Wang Lin berada dan dengan dingin berkata, "Rekan kultivator, silahkan tinggalkan platform ini dan cari yang lain." Meskipun suaranya dingin, namun setelah mengalami kebuntuan berturut-turut, kesombongannya telah menurun drastis. Mata Wang Lin tetap tenang saat dia melihat orang itu dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia segera melambaikan tangannya dan sebuah gelang terlepas dari tangannya lalu berubah menjadi katak besar. Saat katak ini muncul, ekspresi orang tersebut langsung berubah. Katak guntur. Katak guntur ini hanyalah salah satu harta karun milik Wang Lin, jadi dia tidak takut mengungkapkannya. Barang-barang yang ada di tasnya adalah kartu truf aslinya, jadi dia tidak keberatan menggunakan katak guntur ini untuk mengintimidasi orang lain. Jika orang-orang yang melawan Wang Lin di masa depan tidak siap menghadapi katak gunturnya, maka mereka tidak akan siap menghadapi gerakan mematikannya yang sebenarnya. Terlebih lagi, jelas sekali bahwa kekuasaan adalah segalanya di sini. Jadi dia tidak menunjukkan kekuatan yang kuat, maka akan ada lebih banyak masalah di masa depan. Ini juga mengapa Wang Lin memutuskan untuk mengeluarkan kataknya. Saat kata guntur muncul, perutnya membengkak dan mengeluarkan bola petir. Orang itu dengan cepat mundur ketika tangannya membentuk segel. Kemudian roda yin dan yang muncul lalu menabrak bola petir. Orang tersebut mengeluarkan seteguk darah, tetapi roda yin dan yang mampu menyebabkan bola petir menyusut banyak dan memantulkannya kembali. Katak guntur segera membuka mulutnya dan menelan bola petir itu lagi, lalu memandang orang itu dengan hati-hati. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Dia tahu bahwa setiap kultivator formasi jiwa memiliki metodenya masing-masing, terutama yang bisa datang ke sini. Adapun roda yin dan yang itu memiliki efek penetralisir yang kuat untuk sebagian besar bola petir. Harus dikatakan bahwa katak guntur berada pada level kultivator formasi jiwa. Meskipun masih agak jauh dari kultivator formasi jiwa tahap akhir, dia setidaknya memiliki kekuatan kultivator formasi jiwa tahap pertengahan. Adapun orang ini terbang sangat jauh. Dia memandang katak guntur dengan ketakutan dan tidak bisa menahan senyum pahit. Dia segera menggenggam tangannya kepada Wang Lin dan tidak lagi mencoba mencari platform lainnya. Dia kemudian duduk bersila di udara. Wang Lin sangat terkejut saat melihat orang ini yang langsung melepaskannya. Tetapi dia tidak yakin apakah ini nyata atau hanya sandiwaranya saja. Sementara itu, mata si Jini Suyue fokus pada katak guntur sebentar sebelum menarik pandangannya. Adapun pria dari klan iblis raksasa, matanya dipenuhi keinginan untuk bertarung saat dia mengangguk ke arah Wang Lin. Sepertinya dia mengakui kekuatan Wang Lin. Adapun lelaki tua itu, dia memutar matanya dan menarik pandangannya. Hanya pemuda dengan haus darah yang memandang katak itu dengan sedikit ketakutan. Seluruh metode kultivasinya didasarkan pada serangga, jadi dia sangat takut dengan makhluk yang bisa mengeluarkan petir, terutama katak guntur. Adapun pria parubaya itu menghela nafas dan berkata, "Tian-er, aku melihat katak guntur lagi. Sayangnya dia bukan orang yang sama seperti dulu." Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan katak guntur kembali menjadi perangkap binatang. Setiap orang yang melihat ini terdiam, tetapi mereka semua sesekali melihat ke arah Wang Lin. Meski begitu, tatapan Wang Lin tetap tenang dan segera mengeluarkan sebuah labu. Dia meneguknya sebelum menundukkan kepalanya yang terlihat seperti sedang berpikir. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.